Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kadek Lita Duyanti, absen 15. Langsung saya mulai saja. Yang pertama, pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan atau financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan mathematical relationship antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya. Meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu, analisis rasio keuangan dimaksudkan untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Pengukuran dan hubungan satu pos dengan pos lain dalam laporan keuangan yang tampak dalam rasio keuangan dapat memberikan kesimpulan yang berarti dalam penentuan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Kemudian, dasar pembanding angka rasio. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan dengan mengalami peningkatan atau penurunan dalam periode sebelumnya. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Adapun pembanding yang dibutuhkan adalah yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total uang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Yang keempat, target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Intan Dharma Pratiwi, nomor 24. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dasar pembanding angka rasio. Itu bagiannya saya akan melanjutkan. Yang kelima, ada standar industri yang digunakan untuk industri yang sama. Misalnya tingkat capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan, atau persentase laba atau penjualan tertentu. Yang keenam, ada rasio keuangan pesaing pada usaha jenis yang terdekat yang diperoleh sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembanding ini dapat dilakukan dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian, target untuk masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, rasio dari rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkan. Misalnya, untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. Khususnya untuk rasio pesaing dapat diperoleh dari laporan keuangan yang dibuat dan sudah dipublikasi atau dari intelijen pemasaran. Dan yang ketiga, ada pengelolaan rasio keuangan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu rasio profitabilitas atau rentabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini antara lain ada GPM atau Gross Profit Margin, OPM, Operating Profit Margin, NPM itu Net Profit Margin, ROA, Return to Total Asset, dan yang terakhir adalah ROE, Return on Equity. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban-kewajiban lancarnya. Rasio ini antara lain adalah rasio kas atau cash ratio, rasio cepat atau quick ratio,
Dan yang terakhir adalah rasio lancar atau current ratio. Dan yang ketiga ada rasio pengungkit atau leverage atau solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan. Beberapa rasio ini antara lain adalah rasio total hutang terhadap modal sendiri, total hutang terhadap total aset, T time interest earning. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Ada dua penilaian rasio aktivitas, yaitu yang pertama ada rasio nilai pasar. Rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio ini antara lain adalah PER atau Price Earning Ratio, Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, PBF atau Price to Book Value, dan yang terakhir ada rasio efisiensi atau perputaran. Rasio perputaran digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya sehingga memberikan aliran kas masuk bagi perusahaan. Rasio ini antara lain adalah rasio perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan yang terakhir total aset turnover. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewayana Yanti, absen 36. Keterbatasan rasio keuangan. Dalam praktiknya, walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Namun, belum bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan yang sebenarnya. Mengapa? Karena rasio-rasio yang digunakan memiliki banyak kelemahan. Yang pertama, rasio tersebut dibentuk dari data akuntansi dan data ini dipengaruhi oleh cara penafsiran dan bahkan dapat dimanipulasi. Yang kedua, seorang manajer keuangan harus berhati-hati dalam menilai apakah suatu rasio tertentu baik atau buruk dalam menilai gabungan tentang sebuah perusahaan berdasarkan suatu kumpulan rasio-rasio. Yang ketiga, kecocokan dengan rasio gabungan industri bukan suatu jaminan bahwa perusahaan tersebut sedang berjalan normal dan dipimpin dengan baik. Yang keempat, dalam menganalisis setiap rasio, angka-angka yang diperoleh dan perhitungan tidak dapat berdiri sendiri. Yang kelima, pencapaian target sesuai dengan rata-rata industri tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Oleh karena itu, untuk menimbulkan risiko kesalahan dalam membuat risiko keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian, setidaknya dengan tindakan. Terima kasih, selamat malam. Selanjutnya saya Putu Tuti Wayuni akan menjelaskan hubungan antar berbagai rasio. Selanjutnya seperti dijelaskan sebelumnya, rasio laporan keuangan memiliki hubungan tersendiri antar rasio. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antara laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu 1. Hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. 2. Hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Selanjutnya, misalnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah seperti bunga, pajak, dan rasio utang modal sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.